Saya dulu merantau ke Malaysia tahun 2007 sampai 2009. Gus Kozin belakangan daripada saya, 2010 kali ya. Itu zaman saya dulu. Kenapa saya gambarkan Malaysia ini kan dekat sama kita dan negaranya 10 tahun merdeka belakangan daripada kita. Dulu tahun 2007 berarti 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Itu penduduk Malaysia hanya cukup mengingat IC number-nya. Jadi kalau dia pergi mau tukar tambah mobil, itu yang ditanya IC number sama dealernya. IC number you berapa? Dan IC number-nya relatif bisa diingat. Ditulis, dicek, oh benar, kelihatan wajahnya. Kemudian dilakukan verifikasi. Waktu itu dengan sidik jari. Dia ketahuan tuh, apakah dia layak atau tidak untuk kemudian tukar tambah mobil. Saya 2010, 16 tahun yang lalu, ya, kuliah di Malaysia, ketika bareng sama teman mau ke showroom, mau apa, dia cuma bawa satu kartu. Bahkan kalaupun lupa kartunya, nomornya ingat, gak bawa apa-apa. Sementara kita masih sibuk, fotokopi KK, fotokopi NPWP, EKTP. Akhirnya saya berpikir, kata elektronik di KTP kita ini buat apa ya? Saya 2010, 16 tahun yang lalu, ya, kuliah di Malaysia, ketika bareng sama teman mau ke showroom, mau apa, dia cuma bawa satu kartu. Bahkan kalaupun lupa kartunya, nomornya ingat, gak bawa apa-apa. Sementara kita masih sibuk, fotokopi KK, fotokopi NPWP, EKTP. Akhirnya saya berpikir, kata elektronik di KTP kita ini buat apa ya? Lah maksud kami, di forum ini saya dari tadi melihat, tidak ada timeline yang jelas. Dan rentang waktu 15 tahun, artinya dari 2011 sampai saat ini 2026, berarti 15 tahun, realitas kita di lapangan yang masih tidak mencerminkan bahwa KTP kita itu elektronik ya. Maksud kami, tolong dibikin semacam timeline, kapan 288 juta penduduk Indonesia ini sudah betul-betul siap dan ready untuk kemudian bertransformasi dari yang manual ke digital gitu. Kita punya KTP elektronik yang menguras anggaran dari APBN ratusan miliar, belum lagi di backup dengan anggaran di tingkat daerah gitu kan. Tapi secara fungsi ini sama dengan yang 1945, manual masih gitu. Apa bedanya kita bikin yang print kemudian laminating saja, paling cuma 1000 perak. Lah maksud kami dari 1945 sampai 2026 transformasi kita jalan di tempat secara fungsi. Hanya casingnya saja mirip ATM tebel, tapi masih difotokopi. Kita ke perbankan difotokopi, ngurusin pajak difotokopi. Nah tadi ini kami aja yang di sini loh ya. Saya 2 kali sudah coba daftar itu selalu nggak bisa. Apalagi masyarakat yang ada di pedesaan, akses internetnya tidak stabil dan lain sebagainya. Maksud kami di forum ini sebelum masuk ke pembahasan urgensi revisi undang-undang Adminduk dan lain sebagainya, tolong kasih timeline yang kita sepakati secara formal kapan ini tuntas. Kalau dicicil misalkan 40 kabupaten setahun, 40 kabupaten, belum lagi kita efisiensi anggaran, sampai kapan Pak? Belum tentu umur kita nyampe itu masih belum selesai juga gitu, mohon maaf ya Pak. Karena bagaimanapun tadi saya sepakat tadi itu penting, Adminduk ini layanan dasar, sangat dasar. Karena seluruh kebijakan bermuara, baseline-nya itu masalah data. Itulah muncul kemudian DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sekarang di Pansus Agraria, ya, sekarang sedang menggodok juga One Map Policy. Sama juga masalahnya urusan data. BPN punya data lain, Kemenhub punya data lain. Dan saya yakin semua lintas sektoral, banyak problematika kebijakan itu dimulai dari data yang tidak sinkron. Jadi itu ya yang pertama, harapan kami kalau berbicara KTP elektronik sudah tidak ada lagi istilah fotokopi terus. Jadi saya di dompet ini Pak, selain menyimpan KTP elektronik, saya nyiapkan 3 fotokopi KTP. Saking capeknya setiap ini diminta fotokopi. Terus kemudian yang kedua Pak, aturan terkait dengan Adminduk, sifat daripada hukum dan aturan itu kan koersif Pak ya, memaksa masyarakat untuk cut off dari kondisi kebiasaan manual konvensional menjadi digital. Ada transformasi. Tidak bisa kita lempar kepada masyarakat untuk memilih apakah ini pakai digital atau pakai elektronik. Terkait dengan pungli pengurusan Adminduk, sampai sekarang itu masih terjadi Pak di daerah. Saya tidak menyalahkan aparat sipilnya Pak, tapi kondisi sistem kita yang memaksa. Jadi masyarakat melakukan korupsi kecil dalam hal pungli itu karena kenapa? Keadaan tidak dijangkau oleh mereka. Ketika kita ngurus belangko tidak tersedia, butuh waktu berapa bulan. Jadi bukan calo yang mencari kita yang mencari calo Pak. Karena kalau lewat calo itu bisa dalam waktu seminggu selesai. Itu yang saya alami ketika saya belum jadi anggota DPR, nunggu sampai 6 bulan Pak. Saya nggak didatengin calo sama sekali, nggak ada, di steril lah di dinas itu. Tapi kita yang cari, kenapa? Karena kita butuh sebulan jadi. Lah maksud kami, setiap kebijakan yang tidak punya aksesibilitas publik untuk menjangkau, maka akan memaksa publik untuk melakukan korupsi kecil dalam bentuk pungli. Pak, kalau dicicil kayak gini sampai 10 tahun, 15 tahun nggak selesai. Mungkin itu pimpinan. Oleh sebab itu,
kita dukung sama-sama, kita doakan bersama-sama supaya keadilan yang ingin dibawa oleh Presiden Prabowo ini sampai, karena dalam 1,5 tahun ini, walaupun terlambat, rupanya ada juga perancangan untuk memperbaiki sistem digital yang selalu kita gunakan, yaitu KTP. Semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Ini adalah pidato Presiden Prabowo yang dimana saat pelantikannya berjanji untuk dapat menyelesaikan masalah ini, yang dimana banyak kendala, di mana bantuan dari negara itu tidak sampai tepat kepada rakyat-rakyat kecil yang memerlukan bantuan tersebut melalui bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan cash, yang dimana banyak kesalahan data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu. Sebab itu banyak dana-dana ini bocor, hilang entah kemana, dan bantuan itu tidak sampai kepada rakyat kecil yang memerlukan. Sebab itu janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto itu adalah menggunakan teknologi terkini, yaitu dengan iktp ini, yang dimana sudah lama sangat tidak dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, entah kenapa. Padahal dulu Bapak Presiden Jokowi juga 10 tahun tidak pernah membahas perkara yang sangat vital ini untuk diketengahkan dan dibahas dan menjadi undang-undang dan disahkannya undang-undang ini. Tapi alhamdulillah, walaupun lambat, pada bulan ini, pada bulan April ini 2026, walaupun lambat setahunnya, karena Pak Prabowo itu sudah mengemban tugas amanah dari rakyat itu 1,5 tahun, yang dimana baru bulan ini dimulai rancangan undang-undang, yaitu single identitas itu, KTP atau IC. Ini untuk mengejar ketertinggalan teknologi dengan negara Malaysia. Walaupun lambat, harapan saya semoga ini dapat terrealisasikan dengan cepat, ya, karena kalau kita melambat-lambatkan masa lagi, maka akan banyak lagi masalah yang lain dengan dekatnya pilihan raya. Kita teruskan menonton lagi. Nah, ini juga ada masalah pinjolnya. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, dan yang saya lihat sendiri, bahwa masalah di Indonesia itu bukan hanya dari pejabat-pejabat tinggi, ya. Walaupun kita sudah tahu pejabat-pejabat tinggi memang sangat-sangat bermasalah dan korup, tetapi ada juga masalah yang sangat-sangat kritikal, apa yang saya lihat, yaitu tentang judi online, di mana judi online ini juga banyak sekali berkeliaran di warung-warung kecil. Anak-anak muda yang sedang bermain game, ternyata mereka itu bermain judi online. Dan juga game itu dimerata kedai-kedai, warung-warung kopi yang ada di Indonesia, dan itu tidak diambil tindakan secepat mungkin. Sebab itu banyak anak-anak muda yang ada di persekitaran saya itu, mereka bekerja tetapi habis tak tahu kemana duit dia, karena senangnya mereka untuk bermain game, bermain judi online. Dan bahkan juga banyak hal-hal yang dibiarkan di Indonesia itu tentang pinjol, ya, pinjaman online. Jadi kalau kita ingin pinjam ke satu, bukan bank yang rasmi, ya, tetapi pinjaman online yang mudah untuk apply pinjaman itu di Indonesia, maka ini banyak ibu-ibu, abang-abang, anak-anak muda itu, mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman online mereka itu, dan mereka akan dikejar-kejar dari debt collector itu, dan mereka akan sangat-sangat hidup susah dengan berhutang itu, karena
mereka tahu mereka berhutang dan nomor telepon sudah diberikan, maka ancaman-ancaman itu seperti alung yang ada di Malaysia itu, yang saat ini sudah dapat dikurangkan kes-kes ini di Malaysia, tetapi di Indonesia itu sekarang sudah mulai. Jadi saya harap dari pihak-pihak yang berwajib itu cepat dan mengetahui tanggung jawab bagaimana untuk mencegah perkara-perkara ini terjadi. Karena banyak sekali ya, kita melihat kalau di jalan-jalan raya itu yang sepatutnya kerja-kerja oleh kepolisian itu juga diambil oleh bapak-bapak untuk mengatur lalu lintas atau jalannya jalan raya yang ada di tengah-tengah panas. Mereka harus menunggu orang untuk memberi aba-aba untuk melalui dengan mengharapkan ada uang sagu hati diberikan kepada mereka. Ini karena apa? Karena dari pihak misalkan kepolisian ya, yang tugasnya untuk menjaga jalan-jalan itu tidak sampai di tempat itu, dan ini di merata di Indonesia. Dan kalau kita naik bus, ada banyak pengamen-pengamen yang harus menyanyi di tengah sesaknya penumpang-penumpang, dan harus kita lihat juga bapak-bapak yang sudah tua untuk naik ke bus menjual dagangan-dagangan mereka bersesak-sesak. Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan ini terus berlanjut ya? Ini amat sangat mengkhawatirkan. Bagi apa yang saya lihat adalah mundurnya demokrasi yang ada di Indonesia itu.